Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami, kelompok 7. Kami akan mempresentasikan modul 3 Requirement Modeling dengan proyek Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru. Oke, di kelompok 7 ada Puji Sudaryanto selaku ketua kelompok. Namun pada saat ini berhalangan hadir dikarenakan tidak enak badan. Kemudian ada saya, Rifki Pratama Junior dengan NIM 157. Lalu ada Rindu Tegar dengan NIM 159 dan Umbu Ronald Hungababa 160. Kemudian ada Irfan 162. Oke, pada kesempatan kali ini di modul 3 akan difokuskan dalam use case diagram dan use case skenario. Oke, sebelum ke use case diagram dan skenario, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa aktor yang ada dalam lingkup sistem secara luas adalah yang pertama calon pengunjung, yang dimana calon pengunjung ini tentu saja peserta didik atau masyarakat ya. Yang dilakukan adalah mengakses situs website kami yaitu penerimaan peserta didik baru, kemudian melakukan pencarian informasi, mengisi form pendaftaran online. Kemudian juga yang kedua ada staff TU, di mana staff TU ini bisa login, terus melakukan publikasi informasi, memproses data calon, dan menampilkan laporan penerimaan peserta didik. Oke, yang pertama input. Input atau masukan pada proses pendaftaran peserta didik yang terdiri dari ada file nama, yaitu yang untuk nama lengkap ya. Terus ada NISN. NISN ini di sini diisi dari sekolah sebelumnya. Kalau misalnya SD berarti dikosongkan. Kalau yang mau masuk SD dikosongkan. Tapi kalau misalnya dari TK kayaknya ada nih. Kemudian ada jenis kelamin, itu memilih jenis kelamin. Terus ada agama, nama orang tua. Nama orang tua di sini, nama orang tua tuh bisa bapak, ibu, atau wali ya. Tapi diprioritaskan nama bapak. Kemudian alamat, alamat lengkap, RT, RW, kecamatan, dan kelurahan itu harus lengkap, itu harus ditulis. Terus nomor telepon di sini kalau misalnya belum masih belum punya gitu bisa nomor orang tua. Terus asal sekolah, dari sekolah mana, terus tahun lulus dari sekolah itu, lulusan berapa. Kemudian ada nilai rata-rata USBN atau nilai rata-rata raport ya. Terus kemudian tombol simpan atau submit. Kemudian input masukan pada login staff, username, ada username mengisi nama staff, terus password, kemudian tombol login untuk masuk. Ada yang mana publikasi informasi akademik, ada galeri untuk melihat dokumentasi kegiatan, terus ada keterangan dari ini, kemudian ada tombol puas. Input atau masukan proses data peserta didik, file cari untuk pencarian berdasarkan pencarian berdasarkan nama, tahun, atau NISN, dan kemudian tombol cari. Kemudian ada input atau masukan pada proses laporan data peserta didik, masuk untuk entry pencarian, untuk mencari laporan peserta didik nasional umum, kemudian tombol cari. Oke, sekarang kita ke pembahasan utama yang dimana use case diagram. Use case diagram akan dijelaskan secara rinci oleh Saudara Rindu. Saudara Rindu, dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu use case diagram pendaftaran calon peserta didik. Lalu staf admin akan mengelola data-data tersebut. Sebelumnya, use case adalah penjelasan dari diagram use case yang dibuat sebelumnya. Di dalamnya berisi skenario penggunaan perangkat lunak untuk setiap fungsi use case yang terhubung ke aktor baik langsung maupun tidak langsung. Di sini aktornya ada dua, yaitu staf admin dan calon peserta didik, yang berhubungan dengan beberapa skenario di bawah. Yang pertama, calon peserta didik, yaitu melakukan pendaftaran. Setelah itu, setelah mensubmit pendaftaran tersebut, maka staf admin akan melakukan login. Kemudian, data-data tersebut akan dikelola. Lalu
dilaporkan dan hasilnya akan dipublikasi. Setelahnya, peserta didik setelah melakukan pendaftaran bisa memilih tipe tes yang akan ia lakukan, bisa dengan memilih nilai raport atau dengan mengikuti ujian. Setelah itu, staf akan login dan mengelola hasil pilihan calon peserta didik, maka akan dilaporkan dan dipublikasi. Jika memilih ujian dengan menginputkan nilai raport, maka peserta didik disuruh untuk menginputkan nilai tersebut. Kemudian setelah beberapa lama di web tersebut akan menampilkan apakah calon peserta didik lulus atau tidak. Dan yang terakhir, jika memilih dengan tipe ujian, maka staf admin akan mengelola data-data tersebut. Lalu, ia akan melaporkan jadwal untuk ujian tersebut. Setelah melakukan ujian, maka hasil ujian tersebut akan dipublikasi yang berhubungan dengan apakah peserta didik lulus atau tidak. Oke, itu penjelasan dari Rindu tentang use case diagram. Kemudian sekarang akan beralih ke use case skenario. Oke, use case skenario yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Umbu. Untuk Saudara Umbu, dipersilakan. Skenario yang pertama adalah aktor utama, yaitu adalah calon peserta didik. Tujuannya melakukan pendaftaran administrasi terhadap data didik. Kondisi sebelumnya belum terdapat data dan identitas calon peserta didik. Kondisi sesudah data calon peserta didik sudah diproses menggunakan sistem simpan ke dalam database. Skenario utamanya itu ada calon peserta didik, membuka halaman sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Terus sistem PPDB-nya menampilkan halaman login. Mengisi username dan password registrasi. Tempat memverifikasi akun calon dan akun terverifikasi. Lalu menampilkan halaman utama. Selanjutnya memilih menu administrasi. Ketujuh, menampilkan form administrasi. Kedelapan, mengisi data calon yang terdiri dari identitas calon peserta didik. Lalu validasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan. Selanjutnya menekan tombol submit, maka akan menampilkan form daftar nilai. Ke-12, mengisi daftar nilai pendaftar. 13, validasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan. Lalu tekan submit lagi, lalu data calon siswa disimpan, tersimpan di database, menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Terakhir, memasukkan data ke dalam laporan. Oke, untuk skenario yang pertama sudah selesai, kemudian skenario yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Asendra. Untuk Saudara, dipersilakan. Di skenario kedua ini ada yang pertama ada aktor utama dan calon peserta didik. Itu untuk aktor utamanya adalah tujuan dan calon peserta didik memilih sekolah. Tujuan kondisi sebelum yaitu belum mengetahui nilai lulus atau tidak. Lalu kondisi sesudah yaitu mengetahui hasil akhir dan sekolah tujuan. Untuk calon peserta didik yaitu membuka halaman sistem informasi pendaftaran peserta didik baru dan pada sistem PPDB menampilkan halaman login. Lalu si calon peserta didik mengisi username dan password calon peserta didik. Maka sistem PPDB akan memverifikasi akun calon dan akun pun terverifikasi.
maka sistem PPDB akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, si calon peserta didik memilih menu sekolah. Lalu, sistem PPDB akan menampilkan tabel data sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, atau MA. Selanjutnya, memilih tipe pendaftaran, nilai rapot, atau ujian tes masuk sekolah. Maka sistem akan menampilkan tipe pendaftaran. Jika pendaftar memilih nilai rapot, maka sistem menampilkan form input nilai rapot. Lalu pendaftar mengupload nilai dan submit. Maka sistem menampilkan data dan berhasil disimpan, lalu menunggu hasil kelulusan. Jika pendaftar memilih ujian tes masuk, maka sistem menampilkan waktu ujian. Lalu si pendaftar submit dan simpan semua perubahan. Maka sistem akan memvalidasi form secara real time dan tidak ditemukan kesalahan. Lalu sistem data evidence tersimpan di database dan menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Oke, baik. Use case skenario kedua sudah dijelaskan, dan sekarang use case skenario ketiga, yang dimana aktor utamanya di sini admin ya, staf admin, dengan tujuan mengelola data calon peserta didik. Kondisi sebelumnya, staf admin telah terdaftar di database. Kondisi sesudahnya, staf admin memiliki akses masuk menggunakan username dan password. Oke, skenario utamanya, staf admin yang pertama. Staf admin membuka halaman website sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Kemudian, sistem PPDB akan menampilkan halaman login. Yang ketiga, admin mengisi username dan password. Kemudian, sistem akan memverifikasi dan akun terverifikasi. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman admin staff. Kemudian di sini staf admin bisa melihat data peserta siapa saja sih yang udah masuk ke database, terus bisa mencetak laporan juga, pokoknya bisa mengakses segala hal yang ada di sistem informasi PPDB. Oke, ini untuk lampiran tabel kontribusi bisa dijelaskan oleh saudara Umbu. Silakan Umbu. Yang pertama ada Puji Sudaryanto, kontribusinya adalah use case diagram. Rifki Pratama Junior, use case skenario. Rindu Tegar, use case diagram. Saya sendiri use case skenario. Terakhir Irfan, use case skenario. Oke. Untuk presentasi modul 3 requirement modeling tentang use case diagram dan use case skenario pada proyek sistem informasi pendaftaran peserta didik baru telah selesai. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.